Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18 mata kuliah Kewirausahaan kelas A dengan anggota saya sendiri Sohibah Nur Fauziah dan Fariah Mazhur akan mempresentasikan proposal bisnis kami berjudul Buka Karya sebagai inovasi pengembangan pembuka lapangan kerja dan pelatihan soft skill berbasis digital. Adapun topik utama dalam presentasi ini, yang pertama pendahuluan, kemudian gambaran umum usaha, metode pelaksanaan dan biaya, serta jadwal kegiatan. Latar belakang dari Buka Karya ini yang pertama, perkembangan teknologi begitu pesat. Banyak manusia yang menggunakan teknologi untuk kegiatan sehari-hari mereka. Yang kedua, banyak aplikasi atau website yang menawarkan jasa. Dan pandemi COVID yang belum usai, yang menyebabkan manusia harus bekerja dari rumah untuk mengurangi penularan COVID-19. Dari latar belakang tersebut, kami membuat wadah untuk menghubungkan para kreator dan pengguna jasa lewat platform berbasis digital yang diberi nama Buka Karya, yang diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi para kreator yang mungkin sulit mendapatkan pekerjaan akibat dampak pandemi COVID-19, dan juga menambah wawasan serta soft skill bagi masyarakat luas yang bisa dipelajari untuk mengisi waktu luang di rumah agar tetap produktif. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah platform ini bisa menghubungkan antara jasa kreator dan juga konsumen? Yang kedua, bagaimana cara memperkenalkan inovasi platform ini kepada masyarakat luas? Yang ketiga, bagaimana cara platform ini bisa menyerap banyak tenaga kerja? Adapun tujuan program ini adalah program ini bisa menjadi tempat penghubung antara para jasa kreator dan juga konsumen. Platform ini juga dapat memperkenalkan kepada masyarakat luas akan orang-orang yang memiliki keahlian di bidang jasa kreator melalui website. Juga platform ini bekerja sama dengan banyak mitra dalam bidang fotografi dan desain dengan beragam jasa yang ditawarkan. Luaran yang diharapkan dari Buka Karya adalah menjadi usaha yang produktif dan juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dari jasa yang diberikan, kemudian memperkenalkan keterampilan di bidang desain dan fotografi kepada masyarakat luas agar semakin digemari. Kemudian manfaat programnya, yang pertama, membantu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para kreator yang kesulitan mendapatkan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Yang kedua, menumbuhkan minat dan bakat di bidang editing dan fotografi kepada masyarakat luas, khususnya bagi para pelajar dan mahasiswa, dan menghasilkan tenaga kerja profesional yang ahli di bidang editing dan fotografi. Gambaran usaha dari Buka Karya. Buka Karya merupakan sebuah website berbentuk e-commerce yang ditunjukkan untuk masyarakat, khususnya fotografer dan desainer yang ingin bekerja sama dan menjadi mitra dengan Buka Karya, dengan tujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan pelatihan soft skill. Keunggulan dari Buka Karya adalah dengan bergabung dengan mitra, peminat dari fotografer dan desainer akan lebih banyak daripada menggunakan jasanya sendiri. Hal tersebut kemudian akan memudahkan para fotografer dan desainer dalam memperoleh pekerjaannya. Kemudian ada gambaran moto usaha. Moto usaha yang digunakan untuk meluncurkan dan memperkenalkan platform Buka Karya kepada masyarakat adalah One Goal, One Passion, Connecting People. Gambaran website. Website Buka Karya merupakan website yang membantu menyediakan lapangan pekerjaan dan pelatihan soft skill berbasis digital. Di dalam website tersebut terdapat beberapa fitur. Yang pertama, fasilitas yang berisi jasa fotografi, jasa pembuatan desain yang berupa logo, kartu undangan, banner, dan lain-lain. Kemudian ada pelatihan desain. Pelatihan desain ini akan dilakukan jika sudah memenuhi target untuk penyedia jasa. Fitur yang kedua yaitu fitur komunikasi website. Ini digunakan untuk berkomunikasi dengan konsumen Buka Karya. Ada chat, voice call, dan video call. Yang ketiga ada fitur pembayaran, untuk melakukan pembayaran dengan Buka Karya. Kemudian ada gambaran logo. Logo dari platform Buka Karya berbentuk rumah yang di dalamnya terdapat tulisan Buka Karya, di mana logo ini menunjukkan bahwa platform ini menjadi tempat untuk mempertemukan dan menghubungkan orang-orang yang memiliki ketertarikan dan keperluan yang sama, khususnya di bidang editing dan fotografi. Logo ini terdiri dari perpaduan warna biru dan putih, di mana
warna biru tua menggambarkan kesan tegas dan konsisten yang akan selalu diutamakan dalam memberikan pelayanan lewat platform ini. Gambaran pemasaran buka karya. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatannya adalah platform ini berbeda dengan yang lain karena memiliki tujuan membantu para kreator yang kehilangan pekerjaannya khususnya di COVID-19 ini. Kemudian menyediakan pelatihan editing gambar, video, dan fotografi, juga menjadi tempat penghubung jasa kreator dan konsumen platform yang unik dan menarik. Kemudian weakness atau kelemahannya, perlunya pemasaran yang luas, dan banyaknya kompetitor yang menawarkan jasa serupa. Kemudian ada opportunity atau peluang. Saat ini orang lebih memilih untuk melakukan segalanya melalui online. Kemudian masih banyak masyarakat yang bingung untuk menemukan jasa kreator, membantu jasa kreator memilih lapangan kerja, dan menumbuhkan minat dan bakat di bidang editing. Kemudian threat atau ancaman, yaitu adanya persaingan platform yang menawarkan jasa sejenis. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya dalam pemasaran, yang selanjutnya ada model bisnis. Kita dari Buka Karya sendiri menggunakan BMC atau model bisnis Canva, yaitu kerangka kerja yang dikenal banyak orang untuk mendefinisikan bentuk bisnis atau startup. Dalam model bisnis Canva sendiri terdapat 9 unsur atau 9 permodelan dalam pengenalan bisnis itu sendiri. Yang pertama ada key partners. Yang key partners sendiri itu daftar eksternal yang diperlukan untuk mencapai key activities atau lebih bisa dikenali dengan mitra kunci untuk mencapai value dari perusahaan sendiri. Yang key partner sendiri itu yang pertama kita itu membutuhkan orang-orang yang memiliki keahlian di bidang editing video, fotografi, editing foto, dan juga desainer. Lalu yang kedua, orang-orang yang ahli dalam pembuatan dan pengembangan website dan aplikasi. Lalu selanjutnya ada key activities. Key activities sendiri itu tindakan yang dilakukan bisnis untuk mencapai value proposition dari perusahaan bagi pelanggan, kayak gimana SDM-nya, gimana waktunya. Lalu key activities sendiri dari Buka Karya itu membuat website dan sosial media. Lalu yang kedua merancang strategi pemasaran. Terus yang ketiga adalah mencari mitra. Lalu yang ketiga ada key resources. Key resources sendiri itu sebagai sumber daya praktis yang diperlukan untuk mencapai dari key activities dalam tindakan bisnis. Dari Buka Karya sendiri itu pasti membutuhkan karyawan, mitra, kas, peralatan, dan perlengkapan media sosial. Lalu selanjutnya yang keempat dari BMC ada value proposition. Value proposition sendiri itu fondasi dari segala bentuk bisnis atau konsep dari pertukaran nilai antar bisnis dari pemilik bisnis ke klien atau pelanggan. Value proposition-nya sendiri itu dari Buka Karya menjadi perantara antara pengguna jasa kreator dengan orang-orang yang ahli dalam bidang kreator. Lalu yang kedua, memberikan pelatihan dalam bidang jasa kreator. Lalu selanjutnya ada customer relationship. Customer relationship itu bagaimana bisnis kita itu berinteraksi dengan pelanggan atau ke klien kita lewat telepon atau lewat online atau lewat offline gitu. Nah, dalam Buka Karya sendiri tuh di website Buka Karya menyediakan customer service atau call center di website. Lalu cara kita untuk berinteraksi dengan pelanggan yang kedua itu yaitu dengan promo, voucher, diskon atau kode referral. Lalu yang ketiga yaitu dengan ada product membership. Selanjutnya ada channel. Channel sendiri itu jalan yang digunakan untuk pelanggan berhubungan dengan kita atau lebih tepatnya rencana suatu pemasarannya sendiri. Dari Buka Karya itu menggunakan sosial media yaitu Line, Instagram, dan juga Twitter. Lalu selanjutnya itu kerjasama dengan orang-orang yang ahli di bidangnya. Selanjutnya ada customer segment. Customer segment itu membagi basis pelanggan menjadi kelompok-kelompok kayak dari pelanggan jenis kelaminnya apa, usianya berapa, kayak gitu. Nah, yang pertama Buka Karya sendiri itu membedakan yaitu semua orang yang membutuhkan jasa edit, foto, video, dan juga desain. Lalu yang kedua, semua orang yang memerlukan pelatihan soft skill seperti edit video, foto, dan juga desain. Selanjutnya ada cost structure. Cost structure sendiri itu biaya moneter dari bisnis Buka Karya sendiri. Yang pertama pasti ada biaya pemasaran, pemasangan iklan atau endorsement, lalu ada gaji karyawan. Lalu yang selanjutnya ada research stream, revenue stream, maaf. Yaitu cara bisnis mengubah value untuk solusi dari masalah pelanggan. Yang pertama itu setiap pemakaian jasa kreator, lalu ada kerjasama. Bisa ke next slide, Kak.
Lalu ada metode pelaksanaan dari Buka Karya. Dari metode pelaksanaan dari Buka Karya itu yang pertama yaitu strategi pembuatan website. Kapan sih waktu dan tempat pembuatan website dari Buka Karya sendiri? Nah, itu pada waktu 5 bulan diakumulasi, yaitu 5 bulan. 2 bulan pertama itu proses pembuatan dan persiapan, lalu 3 bulan lagi itu sebagai bahan uji dan juga evaluasi. Lalu di mana tempat pembuatan website Buka Karya? Dikarenakan ini masih pandemi COVID dan juga belum selesai, belum endemi, maka pembuatan website itu dilakukan di rumah masing-masing dengan bantuan aplikasi Zoom Meeting. Selanjutnya ada pembuatan website. Platform Buka Karya sendiri itu berbentuk website. Platform akan diisi fitur-fitur yang mendukung keberlangsungan pemasaran, jasa, dan pelatihan desain. Platform bisa dibuka melalui handphone maupun komputer. Kenapa? Karena kita juga agar bisa menyeluruh ke masyarakat luas. Lalu yang ketiga ada branding web dan aplikasi. Kami akan membuat akun-akun resmi dari platform Buka Karya yang kemudian akan dilakukan promosi untuk memperkenalkan platform kami. Promosi dilakukan dengan media sosial yaitu Instagram, Facebook, Twitter, Line. Terus juga kita juga memakai bantuan Google Ads untuk lebih menyeluruh agar masyarakat luas tahu kalau kita mempunyai website yang bernama Buka Karya, dan juga kita akan membuat akun YouTube untuk mempromosikan dari website kita. Selanjutnya yakni ada riset dan perencanaan pemasaran. Yang pertama yaitu survei dan pemantapan hasil survei. Kita yang pertama pasti melakukan survei ketersediaan mitra. Apakah mitra itu tadi mau bergabung dengan website kita? Apakah mau bekerja sama dengan perusahaan kita? Yang kedua yaitu melakukan survei minat konsumen terhadap desain melalui riset dalam hal pengamatan skill editing, foto, video, desain, serta kebutuhan para pemilik usaha. Yang itu yaitu kita akan melakukan riset dahulu apakah dari konsumen-konsumen tadi membutuhkan atau tidak dari jasa tersebut. Lalu yang kedua ada persiapan media pemasaran dan juga publikasi. Media sosial yang kita pilih dalam pemasaran ini itu lebih tepatnya media Instagram dan juga Google Ads untuk pemasaran yang dilakukan dengan publikasi poster dan juga serta mencantumkan link website kita. Selanjutnya. Nah, lalu selanjutnya di 3.3 ada pelaksanaan kegiatan. Lalu yang pertama ada pembuatan website. Di 2 bulan pertama difokuskan untuk proses produksi, yakni membuat website beserta fitur-fitur di dalamnya. Yaitu kita 2 bulan pertama kita akan ngedevelop web. Apakah web ini benar-benar akan di-share ke orang-orang lain apa enggak. Lalu bulan berikutnya akan dilakukan kerjasama dengan mitra untuk bergabung dengan platform Buka Karya. Nah, bulan itu kita akan menghimpun para mitra atau mencari para mitra, siapa saja yang lagi membutuhkan pekerjaan, maka kita akan pekerjakan di sana. Lalu bulan berikutnya yaitu dilakukan uji coba website. Apakah website ini layak untuk disebarluaskan atau enggak? Lalu ada yang kedua, peluncuran website, di mana pemostingan peluncuran website melalui akun official media sosial Buka Karya. Itu tadi udah saya sebutkan sebelumnya, pemostingan peluncuran website Buka Karya akan dilakukan di Line, Instagram, YouTube, dan juga melalui Google Ads. Lalu juga yang selanjutnya update beberapa informasi dan pemberian link website pada official akun media sosial Buka Karya. Selanjutnya yakni ada pas tahap evaluasi. Tahap evaluasi sendiri akan dilakukan pada akhir periode bulanan usaha atau minggu keempat setiap bulan di website Buka Karya. Yang pertama apa sih yang bakal kita evaluasi? Yang pertama pada tahap penjualan, yaitu target penjualan dan penentuan target bulan berikutnya. Kita bakal evaluasi apakah penjualan bulan lalu itu sudah memenuhi target atau belum. Kalau belum, kita bakal memberikan program baru gimana caranya agar target penjualan bulan depan bisa meningkat. Lalu ada target pelayanan, dinilai dari feedback yang diberikan mitra dan juga konsumen. Kita melihat dari feedback mitra dari beberapa konsumen atau dari mitra sendiri. Apakah mitra tadi sudah merasakan kenyamanan dengan buka karya atau belum? Lalu selanjutnya yaitu sistem website, melakukan pemeliharaan dan juga pengembangan website, di mana takutnya ada bug-bug tertentu yang bakal mengganggu aktivitas website. Lalu selanjutnya ada anggaran dan biaya. Yang pertama ini ada analisis keuangan. Analisis keuangannya sendiri tuh jasa yang ditawarkan dalam platform ini memiliki harga yang bermacam-macam karena harga jasa itu ditetapkan tergantung dari para mitra atau para kreator sendiri. Jasa fotografi dan editing beserta pelatihnya berkisar antara harga 100 sampai 200 ribu.
Lalu selanjutnya yaitu ada rincian biaya pendapatan dan keuntungan. Yang pertama, tabel pertama itu yaitu rincian keuangan fixed cost. Yang pasti dari Buka Karya sendiri itu membutuhkan hard disk sebesar 1 TB, harganya 500, lalu ada buku akuntansi 1 sebesar 20.000. Lalu yang kedua ada tabel rincian biaya keuangan variable cost. Yang pertama kita butuh biaya promosi, yaitu kita lewat promosi kita dilihat Instagram dan juga Google Ads, bisa dilihat sendiri itu nominalnya 900 dan juga 675. Lalu kita juga keluar lagi biaya pembuatan website itu sekitar 2.500.000 dan juga biaya pemeliharaan dan pengembangan website itu sekitar 1 juta. Jika ditotalkan semuanya sebesar 5.645. Selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu rincian pendapatan per bulan. Ini yang paling atas, yaitu pertama kita dapat pelayanan jasa dari jasa fotografi dan juga jasa desain. Dari kalau seumpama kita menganalogikan dari ada 100 pengguna sama 150 pengguna, biaya jasa dari fotografi sendiri kita ambil 10% dari tiap orang, di mana harga jasanya 150, maka kita akan mendapatkan sekitar 1.500.000 tiap bulannya. Kalau dari jasa desain, kita kalau ngambil 10% dari tiap orang, dari 150 pengguna, kita akan mendapatkan sama 1,5. Habis itu jasa pengiklanan di website, itu juga 500.000, dan tiap bulan bakal mendapatkan 2.500.000. Lalu kita juga mendapatkan keuntungan dari pendaftaran mitra. Jadi pas waktu pendaftaran mitra itu tetap bayar sekitar 15.000 per orang. Maka setiap bulan kita akan mendapatkan 750.000. Lalu total pendapatan kita dalam 1 bulan yaitu 6.250.000. Selanjutnya total biaya pengeluaran itu pertama pengeluaran ada pengeluaran peralatan penunjang, yaitu ada hard disk tadi sama buku akuntansi. Lalu ada biaya promosi Instagram dan juga promosi Google Ads, lalu ada biaya pembuatan website, lalu ada biaya pemeliharaan dan pengembangan website tiap bulan, yaitu jumlah total pengeluarannya itu 5.645.000. Selanjutnya, Kak. Lalu di mana kita bakal bisa menemukan titik kita memiliki keuntungan yang banyak atau kita memiliki balik modal dari Buka Karya, ini bakal dihitung melalui break even point. Nah, yaitu keuntungan dibagi pendapatan yang diterima dikurangi biaya pengeluaran 1 bulan, yaitu 6.250 dikurangi 5.645 sama dengan 650. Nah, total keuntungan yang diperoleh pada bulan pertama masih terbilang kecil karena adanya biaya pembuatan website, pada bulan selanjutnya itu kena biaya juga pengembangan dan pemeliharaan website, sehingga keuntungan yang diperoleh akan lebih besar. Jadi variable cost akan dikurangi sebesar 2.500.000. Maka rincian variable cost setelah pembuatan website sebesar 5.645 dikurangi 2.500.000. Jadi pendapatan bulan depan kita memiliki 3.145. Lalu pendapatan pada bulan berikutnya sekitar 3.105. Lah, BEP-nya gimana sih cara ngitung BEP-nya? Itu yaitu total fixed cost atau total pendapatan dikurangi total variable cost. BEP-nya yaitu 5.570 dikurangi 6.250. Maaf, atau 6.250 dikurangi 5.645, yaitu 9,2. Artinya, pada Buka Karya sendiri akan mencapai titik impas dengan beroperasi selama kurang lebih 9 bulan, atau Buka Karya sendiri akan mendapatkan keuntungan lebih itu pada bulan ke-9. Selanjutnya. Lalu ada jadwal kegiatan. Selanjutnya jadwal kegiatan dari Buka Karya sendiri itu yang pertama kita akan strategi pada saat pembuatan website itu kita akan melakukan pada bulan pertama, pada minggu pertama, minggu kedua dan juga sampai ke minggu keempat. Lalu proses pembuatan website itu kita lakukan pada bulan kedua. Itu full dari 1 bulan. Lalu kita akan melakukan uji coba website pada bulan kedua, minggu keempat. Selanjutnya kita akan melakukan perekrutan mitra itu pada bulan ketiga, minggu 1 dan 2. Lalu pada masa itu juga kita melakukan branding website. Lalu pada minggu keempatnya kita melakukan setiap bulan dari bulan 1, bulan 2, bulan 3 kita akan melakukan evaluasi. Lalu pada bulan keempat kita melakukan minggu pertama kita akan melakukan peluncuran dan publikasi website. Lalu bulan keempat minggu kedua, 3, 4 kita akan melakukan pendaftaran konsumen. Selanjutnya ada pengelolaan dan pemeliharaan website itu kita lakukan pada minggu keempat bulan 4 dan juga minggu keempat bulan 5. Lalu kita akan melakukan evaluasi juga tiap akhir bulan. Selanjutnya kita akan melakukan laporan akhir itu pada bulan ke-5 minggu keempat.
Selanjutnya, bakal di akhir video nanti bakal kita share contoh atau simulator dari website kita. Mungkin ada feedback atau tambahan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.